Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi kita bertemu dengan pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang statistika. Pada statistika ini, pada bagian 1 ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Anak-anakku, kita langsung saja ke materinya. Kompetensi dasar statistika ini ada 2. Tahap pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam distribusi frekuensi dan histogram. Dalam kompetensi dasar ini, siswa diharapkan nanti bisa pertama mengolah data mentah dan memaknai hasil yang diperoleh. Kedua, memaknai grafik dari suatu data yang berupa histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Ketiga, mengantisipasi kesalahan pengambilan kesimpulan dalam memaknai suatu grafik. Jadi itu kompetensi dasar dan pengalaman belajarnya. Diagram alur konsepnya pada bab statistika ini, kita punya data ini nanti disajikan ya. Penyajian data itu bisa dalam tabel, namanya tabel distribusi frekuensi, bisa juga dalam grafik ya. Grafik ini nanti ada 3, grafik histogram, grafik poligon frekuensi, dan grafik OGIF. Pada data ini kita mempelajari pemusatan data dan penyebaran data. Pemusatan data, kita nanti mempelajari masalah rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Di penyebaran data nanti kita belajar tentang masalah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Ragam itu ada kata lain namanya varian. Kita pelajari bagaimana penyajian data pada distribusi frekuensi ini. Ketika seorang peneliti ingin mengetahui kondisi suatu hal, tidak jarang peneliti harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kondisi jumlah penduduk Indonesia selama 20 tahun sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya, kemudian dapat mendeskripsikan, mendapatkan informasi yang berguna mengenai jumlah penduduk, dan bahkan dapat memprediksi keadaan jumlah penduduk Indonesia di tahun-tahun mendatang. Jika seorang peneliti akan mengumpulkan data mengenai usia seluruh siswa SMA kelas 12 di Kabupaten Malang, jika data yang dikumpulkan meliputi seluruh siswa se-Kabupaten Malang, maka data keseluruhan tersebut disebut populasi. Jadi kita harus ingat lagi, yaitu populasi. Nanti selain populasi itu adalah ada sampel ya. Sampel itu di sini ketika peneliti hanya mengumpulkan data dari beberapa SMA terpilih yang mewakili semua SMA di Kabupaten Malang, maka data yang diperoleh merupakan data yang dengan nilai perkiraan. Sedangkan siswa SMA-nya merupakan disebut sampel. Jadi kita juga sudah pernah belajar sebelumnya. Seperti contoh, kita akan berbelanja membeli jeruk di pasar. Ada beberapa keranjang jeruk. Ketika kita akan membeli jeruk kepada pedagang tersebut, kita kan suka mencoba untuk mencicipinya. Bagaimana rasanya, manis atau asam. Ketika mencoba itu kan kita hanya mencoba satu saja ya, atau hanya beberapa dari satu keranjang itu.
mencobanya itu tidak mungkin akan satu keranjang. Nah, yang mencicipinya itu yang satu buah atau setengah buahnya itu disebut sampelnya. Populasinya adalah jeruk yang satu keranjang tersebut. Itu salah satu contoh. Dan banyak contoh yang lainnya ya. Sebelumnya kita pernah mengolah data, jumlah data yang kecil, yaitu data tunggal. Bagaimana kalau jika data diolah dalam jumlah besar? Nah, dalam jumlah besar tentunya kita membuat dengan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita sekarang dengan caranya ya. Ada contoh 2.1. Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini dan disajikan dalam satuan tahun. Di sini ada datanya. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garis bawah adalah 80. Kita akan mencoba membuat tabel seperti ini ke dalam data seperti ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa cara atau beberapa langkah sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya yaitu pertama, kita cari rank dulu atau rentang atau jangkauan. Rank, rentang atau jangkauan ini adalah rumusnya nilai tertinggi kurangi nilai terendah. Kita cari dari 80 data ini nilai tertinggi berapa. Nah, ternyata nilai tertinggi di sini adalah 40 dan yang terendahnya adalah 16. Jadi 40 kurangi 16 sama dengan 24. Jadi ranknya adalah 24. Kedua, kita cari banyaknya kelas. Banyak kelas ini kita menggunakan aturan Sturges ya atau Starges. Rumusnya adalah 1 tambah 3,3 kali log n itu banyaknya data. Karena datanya ada 80, kita ganti n-nya 80. Nah, log 80 itu adalah 1,9. 3,3 kali 1,9 6,28 ditambah 1 jadi 7,28. Nah, kita coba ambil banyak kelasnya itu adalah 7 ya. Setelah rank banyak kelas, rank dan banyak kelas, ketiga kita cari panjang kelas atau interval. Rumusnya adalah rank dibagi dengan banyak kelas. Tadi ranknya adalah 24, banyak kelasnya 7, berarti 24 bagi 7 sama dengan 3,42. Kita ambil pembulatan saja ke atas, yaitu 4. Berikutnya adalah menentukan nilai batas bawah pada kelas yang pertama. Kelas yang pertama paling bawah itu adalah 16 ya, nilai yang datanya terkecil. Nah, setelah itu kita buat tabelnya ya. Nah, kita tadi kelas yang pertama 16, kita tulis di sini 16 ya. Tulis 16. Nah, kenapa sampai dengan 19? Di sini panjang intervalnya adalah 4. Berarti setelah 16 adalah 17, setelah 17 adalah 18, setelah 18 adalah 19. Jadi datanya panjang intervalnya 4. Ini 16 sampai 19. Tadi kita panjang kelas banyak kelasnya ada 7. Kita hitung saja. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi setelah kita bikin interval-intervalnya 16 ke 19, untuk yang berikutnya kita tambahkan 1 di sini. Kelas 19 ada 20, sama kayak tadi. Intervalnya adalah 4, berarti jadi dari 20 ke 23. Supaya lebih gampang adalah dengan cara kalian tambahkan saja 4. Yang ujung ini tambah 4 terus. Tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Begitu juga yang sebelah kanannya. 19 tambah 4, 23, tambah 4, 27. Tambah 4, 31, tambah 4, 35, 39, dan
3. Batas kelasnya, batas kelas adalah yang ujung ini disebut batas bawah gitu ya, itu 16 dikurangi 0,5, jadi 15,5. Yang kanannya kita tambah saja 0,5, jadi 19,5. Berikutnya juga sama, 20 kurangi 0,5, 23 tambah 0,5 ya. Ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, setelah ini beres, kita cari berapa banyak frekuensinya. Data antara 16 sampai 19. Caranya kalian bikin aja diagram turus ya, diagram turus, atau tandain saja di silang satu-satu ya, silang satu-satu. Misalkan 16 ke 19 berarti 18 masuk ya, 16 juga masuk, 19 masuk ya, 17, terus 20 tidak, 19 masuk, 18 masuk, 18 masuk, 19 masuk ya, terus 19, ini 17 kita coret ya, 16 kita coret, 18 kita coret, 18, 19 juga kita coret, 18 kita coret. Kita hitung ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi apa namanya, frekuensinya ada 14. Nah, kita tulis di sini 14, kita tadi hitung. Nah, ada 14. Begitu juga 20 sampai 23, kita coret saja satu-satu. 20 sampai 23. Jadi dengan langkah yang sama kita coret data dari 20 sampai 23. Ternyata kita dapat frekuensinya sebanyak 13. Gitu ya. Nah, begitu juga kelas ketiga, sama langkahnya seperti kelas kedua dan ke-1. Kita dapat 15 ya. 28 sampai 31 ternyata 19. 32 sampai 35 adalah 10. 36 sampai 39 adalah 5. 40 sampai 43 adalah 4. Nah, setelah kita dapat frekuensi seperti ini, kita cek lagi apakah ini jumlahnya adalah 80 ya. Kalau jumlahnya belum 80 berarti kita kurang teliti di sini mencoretnya atau menjumlah berapa frekuensinya ya. Jadi nanti bisa diulang lagi ya. Ternyata kita coba ini, kita jumlahkan, ternyata jumlahnya 80. Jadi data di sini sudah benar bahwa kelas 16 ke 19 frekuensinya 14, 20 ke 23 13, 24 ke 27 ada 15, 28 ke 31 19, 32 ke 33 10, 36 ke 395, 40 ke 43 adalah 4. Jadi kalau sudah benar seperti ini, berarti sudah selesai grafik distribusi frekuensi ini. Tadi panjang intervalnya 4, 16, 17, 18, 19. Banyak kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini sudah betul untuk tabel seperti ini ya. Jadi itu cara membuat atau membuat tabel distribusi frekuensi. Informasi tambahan, nah ada di sini ada namanya batas bawah kelas. Ini mengingatkan kembali saja. Batas bawah kelas itu batas yang berada di paling kiri ya, di paling kiri kelas. Kelas pertama berarti ini 16. Kelas kedua 20, kelas ketiga 24, kelas keempat 28 dan seterusnya ya. Itu batas bawah kelas. Setelah batas bawah kelas juga ada batas atas kelas.
Ya, kebalikannya yang sebelah kanannya yang ujung kanan. Jadi kelas ke-1 ada 19, kedua 23 dan seterusnya. Ada tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu berarti rumusnya adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Batas bawah kelas pertama adalah 16. 16 kurangi 0,5 berarti 15,5. Jadi tepi bawah kelas pertama yang 16 sampai 19 itu adalah 15,5. Untuk berikutnya berarti 20 dikurangi 0,5, 19,5. Berikutnya 24 kurangi 0,5, jadi 23,5 dan seterusnya sampai 40 dikurangi 0,5, 39,5. Ada juga tepi atas kelas, kebalikannya. Kalau tepi atas kelas kita tambah 0,5. Yang batas atas ini ditambah 0,5. Jadi contohnya 19 tambah 0,5 jadi 19,5. Jadi yang atas ini adalah 19,5. Kelas kedua berarti 23,5. Kelas ketiga 27,5, kelas keempat 31,5 dan seterusnya sampai 43,5. Ada juga namanya nilai tengah, nanti kita mencari mean, kita menggunakan nilai tengah. Nilai tengah yaitu nilai kelas yang berada di tengah-tengahnya. Ya, data ke-16 contoh di sini. Ada data 1 2 3 4 5. Tengah-tengah dari 1 2 3 4 5 adalah angka 3. Bagaimana kalau datanya genap? 1 2 3 4 5 6. Di tengah-tengah itu kan antara 3 dan 4 di sini. Nggak ada angkanya. Rumusnya adalah jumlahkan saja angka sebelumnya dengan yang setelahnya dibagi 2. 3 tambah 4, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, sekarang untuk yang ini berarti 16, 17, 18, 19. Karena tengah-tengahnya kan di antara 17 dan 18, berarti jumlahkan saja. 17 tambah 18 dibagi 2 sama dengan 17,5. Jadi untuk membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya. Nanti kita coba contoh soal 2.2, juga nanti kita bisa coba contoh soal 2.3 untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Itu saja anak-anakku, semoga bermanfaat. Kita harus tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.